kita akan masuk ke bab yang baru dengan judul sholat berjamaah. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang sholat berjamaah, Ustaznya ingin mereview dulu. Sebetulnya sholat itu adalah ibadah yang dimana Allah mewajibkan kepada umat manusia dan diperintahkan melalui Nabi Muhammad secara langsung dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan ibadah sholat juga adalah ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah dan ibadah yang sangat utama bagi seorang muslim. Nah, dalam sholat itu sendiri teman-teman ada keutamaan ketika kita melakukannya secara berjamaah. Nah, apa saja keutamaannya, bagaimana cara melakukannya, dan apa saja hikmahnya, kita akan simak dalam penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama adalah tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh minimal 2 orang atau bisa juga lebih. Ada yang bertindak sebagai imam dan ada yang bertindak sebagai makmum. Yang bertindak sebagai imam hanya 1 orang, sedangkan yang bertindak sebagai makmum minimal 1 orang atau lebih. Nah, sedangkan hukum dari sholat berjamaah itu sendiri adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena dalam satu riwayat hadis Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa orang-orang yang melakukan sholat berjamaah akan mendapatkan kebaikan atau pahala 27 derajat lebih tinggi daripada orang-orang yang melakukan sholat secara sendirian. Nah, yang kedua adalah tentang ketentuan sholat berjamaah. Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam sholat berjamaah. Yang pertama adalah tentang ketentuan menjadi seorang imam. Nah, untuk menjadi seorang imam ada 6 syarat yang dipenuhi. Yang pertama adalah orang yang sehat akalnya. Yang kedua adalah orang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah orang yang memiliki hafalan Al-Quran yang banyak. Yang keempat adalah orang yang usianya lebih matang atau lebih tua di antara yang lainnya. Yang kelima adalah seorang yang alim atau memiliki banyak ilmu pengetahuan. Dan yang keenam adalah orang yang suka melakukan kebaikan atau perbuatan amal baik dan sedikit melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian ketentuan antara imam dan makmum yaitu yang pertama, jika imamnya seorang laki-laki, maka makmumnya boleh laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, jika imamnya seorang perempuan, maka makmumnya harus seorang perempuan. Yang ketiga, jika imamnya adalah seorang yang unta atau seseorang yang memiliki 2 kelamin, maka makmumnya hanya boleh perempuan. Nah, yang kedua adalah tentang makmum. Makmum yaitu seseorang yang menjadi pengikut dalam sholat berjamaah. Untuk makmum ini sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu makmum muwafiq. Makmum muwafiq yaitu makmum yang terlambat datang sholat tetapi masih sempat mengikuti bacaan surat Al-Fatihah sebelum imam melakukan rukuk. Sedangkan yang kedua yaitu makmum masbuk, yaitu makmum yang terlambat datang sholat tetapi ketika dia melakukan sholat, imam sudah melakukan gerakan rukun sholat yang lainnya. Jika masbuk dalam kondisi imam sudah melewati rukuk seperti ini. Maka makmum yang masbuk seperti Pak Dinar bisa langsung melakukan takbiratul ihram, kemudian mengikuti gerakan imam. Dan jika imam sudah melewati gerakan ruku, misal seperti ini saat gerakan sujud, maka bagi makmum yang masbuk tersebut, rakaat ini tidak dihitung dan harus diulang. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Nah, ini adalah kondisi kedua di mana masbuk
melakukan sholat saat imam belum melewati gerakan ruku, maka makmum yang masbuk mengikuti gerakan imam dan tidak perlu mengulang rakaat tersebut karena sudah terhitung dalam rakaat sholatnya. Sedangkan syarat-syarat untuk menjadi seorang makmum ada 9 poin. Yang pertama adalah makmum berniat untuk mengikuti gerakan imam. Yang kedua adalah makmum mengetahui segala gerak-gerik yang dilakukan oleh imam. Yang ketiga yaitu makmum tidak boleh berdiri lebih depan daripada imam. Yang keempat yaitu makmum tidak boleh melakukan gerakan lebih cepat daripada yang dilakukan oleh imam. Makmum tidak boleh sengaja melambatkan gerakannya daripada imam. Yang keenam, makmum harus memiliki niat sholat yang sama dengan imam. Misalkan imam melakukan sholat zuhur, maka makmum pun juga harus niatnya untuk sholat zuhur. Kemudian yang ketujuh, makmum dan imam berada dalam satu tempat dan tidak ada dinding yang menghalangi mereka, sehingga makmum tetap bisa mendengar suara imam dan tetap bisa mengetahui gerakan imam. Yang kedelapan, jika makmum batal, entahkah dia buang angin dan seterusnya, maka makmum yang sebelah kanan hendaknya maju ke depan untuk menggantikan imam. Dan yang kesembilan yaitu jika makmum melakukan kesalahan dalam sholat, entahkah kesalahan dalam bacaan sholat ataukah kesalahan dalam gerakan sholat, maka makmum hendaknya mengingatkan dengan cara bagi makmum laki-laki mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Sedangkan bagi makmum perempuan mengingatkan dengan cara menepuk tangannya seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, itu ketika imam melakukan kesalahan baik dalam gerakan maupun bacaan, maka makmum laki-laki bisa mengingatkan dengan cara mengucapkan subhanallah. Nah, jika imam melakukan hal yang membatalkan sholat, maka makmum yang sebelah kanan maju ke depan lalu menggantikan menjadi imam. Oke, sekian pembahasan tentang sholat berjamaah. Sampai bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.